Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Tsumma qala. Kitab kita halaman 29 di bawah sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah, sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang nomor 7. Wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Yang ke-7 qudrah. Yang ke-8 iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kuasa. Qudrah artinya kuasa. Maka mustahil Allah lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah itu maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia bertawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada takabur. Takabur itu sombong. Sombong itu merasa, itu sombong. Bila nya kadang merasa, itu tawadhu. Jadi pelajarannya, Allah punya sifat qudrah, artinya kuasa. Mustahil Allah lemah. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak ada kejadian yang terjadi di alam semesta ini kecuali seluruhnya adalah atas qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada Allah terpaksa, itu tidak ada. Jadi jangan kita tertipu karena dengan kata-kata musuh Allah. Ya, mohon Allah punya musuh karena berlawanan kan, kayak selevel dengan Allah gitu. Ataupun Allah terpaksa melihat ada manusia yang maksiat, Allah terpaksa menciptakan iblis laknatullah alaih. Jadi yang perlu betul-betul kita i'tiqadkan bahwa Allah Tuhan kita itu maha menguasai seluruhnya. Adapun Allah ingin menciptakan makhluknya yang bagus terus, bisa seperti para malaikat-malaikat Allah. Atau sebaliknya Allah ingin menciptakan makhluknya yang durhaka terus kepada Allah, bisa. Yaitu iblis, syaitan laknatullah alaih. Begitu pula Allah ingin menciptakan hewan, menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, sifat, zat. Ya bentuk ya zatnya, sifat, kemudian bermacam-macam. Itu semua atas qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa maulah orang yang
taat terus seperti anbiya wal mursalin, seperti para aulia-aulia Allah. Juga Allah bisa membuat manusia yang durhaka terus seperti Fir'aun. Jadi kita punya Tuhan itu luar biasa. Maka ketika kita temukan diri kita adalah sebagai seorang mukmin yang alhamdulillah betul kita dilahirkan di kalangan orang-orang mukmin. Akhirnya kita lahir dalam keadaan mukmin, ditasmiahi, di macam-macam. Kasihan makhluk-makhluk Allah yang lain yang coba yang dilahirkan di daerah-daerah yang non-muslim. Jangankan Allah, orang mukmin aja kada kenalnya. Nah itu. Maka ketika kita temukan diri kita dimuliakan Allah dengan keimanan, diri kita dimuliakan Allah dengan senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban, diri kita dimuliakan Allah dengan berbagai macam kemuliaan, kita bisa beramal macam-macam, kita bisa ikut majelis seperti ini dan sebagainya. Maka itu semua atas kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sewajarnya kita mukmin mengiktikadkan bahwa kita mesti bertawadhu, karena kita tidak punya andil sedikit pun atas hal kebaikan kita sendiri. Jadi kalau boleh kita buka-bukaan, itu makna lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena Allah milik Allah gitu. Jadi umpama usolli fardhu maghribi salat rakaatin, ujungnya lillahi ta'ala. Arti lillahi ta'ala ya atas kudrah irada Allah. Nah itu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Maka sepatutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah. Ya, segala pujian ternyata, segala kehebatan ternyata semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kita punya andil sedikit pun dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semuanya atas kudrah dan iradahnya Allah ta'ala. Allah yang ingin kita baik, Allah yang ingin kita taat kepadanya. Maka kalau kita mengenal Allah ternyata yang menguasai seluruhnya, kita mesti tawadhu. Kita mesti tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang punya harta banyak, sombong dia. Dia merasa dirinya sendiri yang mencari, berusaha, memikirkan harta itu sehingga dia punya harta banyak. Kadang-kadang dia melupakan bahwa semua itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, saya yang cari, tapi dia tidak bakal bisa cari kalau Allah tidak izinkan dia berpikir. Dosa jauh-jauh, dosa nikmat jantung berdetak, darah kita mengalir, dosa jauh-jauh. Nikmat akal aja, bisa tidak cari duit kira-kira kalau ada bakal? Tidak bisa. Nah yang ngasih, yang mempertahankan itu siapa? Allah, bukan kita. Oh tapi saya yang jaga kesehatan, saya yang jaga pikiran. Ayo jamin, kira-kira bisa tidak kada mati? Oh ternyata tetap Allah yang mutlak punya kudrah iradah. Maka ada orang yang menemukan dirinya dalam posisi takabur dengan ujian yang Allah berikan, yaitu harta benda. Tapi ada juga orang sombong satu. Kalau tadi orang sombong dia punya banyak duit, punya banyak harta. Ada satu lagi orang sombong, dia sudah tak punya duit, sudah tak punya harta, miskin, melarat gitu. Tapi dia tetap bersandar kepada dirinya, dia tetap berpasrah kepada dirinya, dia tetap mengakui dirinya yang hebat, dirinya yang bisa segalanya. Ini sudahlah susah, sudahlah kada penduitan, sombong pula. Ya kan? Jadi kalau kita paham, kalau kita kenal tentang kudrah iradah Allah seperti ini, maka tidak ada susah pikiran kita. Yang mau dikasih rezeki banyak oleh Allah, ya alhamdulillah.
Yang tidak juga alhamdulillah. Tetap segala pujian milik Allah. Itu kan alhamdulillah, segala pujian lillahi, sabit milik Allah. Tetap milik Allah. Kalau kita tenang, masalah banyak umpamanya tuh ya. Nior murah, sawit murah. Tapi kita bersandarnya ke diri kita, ya sombong juga. Nah, jadi bukan hanya orang kaya aja yang punya penyakit sombong ini. Orang kada kaya juga banyak bisa punya penyakit sombong. Tapi kebanyakannya sombong ini adalah penyakit yang biasa diderita oleh orang-orang yang Allah kasih kelebihan. Dia punya ilmu, kemudian dia merasa paling alim. Dia punya macam-macam, kemudian dia merasa milik dia, tanpa melupakan bahwa hak kepemilikan, hak sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kudrah. Nah, kita yakini betul-betul Allah berkuasa dengan kita. Makanya kata Allah, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berputus asa, sombong itu berarti takabur. Seolah-olah kita anggap Tuhan itu lemah. Seolah-olah Tuhan kita itu tidak sanggup menyelesaikan masalah kita. Seolah-olah kita anggap Tuhan kita itu tidak bisa apa-apa untuk kita. Kada ingatkah selama ini Allah kasih hidup kepada kita? Allah kasih banyak sekali manfaat. Allah banyak sekali mengasih nikmat kepada kita. Bisa macam-macam, bisa melihat, bisa mendengar, bisa kada sakit aja. Kita punya tangan kada sakit aja. Itu nikmat besar. Punya kaki kada sakit aja, nikmat besar. Maka jangan sampai sekali-kali kita berputus asa dengan ujian-ujian yang memang Allah sendiri jadikan untuk menguji manusia. Percayakah katakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mesti tawadhu. Dan ciri utama orang yang tawadhu setelah dia mukmin, ya setelah dia beriman, ciri utama orang tawadhu adalah dia melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi tidak bisa dikatakan oh si anu tawadhu tapi dia tidak sholat, sombong masih. Ada orang mungkin di depan orang lain dia tawadhu, merendahkan diri, awalnya apalah gitu ya. Tapi dia tidak sholat, itu bukan tawadhu, dia masih sombong. Dia tidak mau menyembah, menuruti perintah Allah yang selama ini memberikan rezeki kepadanya, yang selama ini memberikan kehidupan kepadanya. Allah cuma wajibkan sholat, tidak mau. Nah ini hampir tidak ada orang mukmin yang lebih sombong daripada orang yang meninggalkan sholat. Seperti yang kita sampaikan, yang kita bahas di pertemuan yang lalu, iblis itu tidak mau menghormati, tidak mau sujud gitu ya. Bahasanya sujud tapi maksudnya menghormati kepada Nabi Adam alaihissalam. Masih mending, Nabi Adam adalah sesama makhluknya Allah. Nabi Adam makhluk, iblis makhluk. Nah kita disuruh Allah sujud kepada Allah, kada mau. Ya, kalau iblis disuruh Allah sujud kepada makhluk, kata iblis sesama makhluk apalah, ngapa pula baju cium tangan gitu. Sesama makhluk disuruh menghormati. Padahal kan Allah yang nyuruh untuk menghormati Nabi Adam, karena Adam alaihissalam itu wa'allama Adam al-asma kullaha. Adam memang diciptakan Allah dan sebagai manusia tapi alim. Tapi alim. Wa'allama Adam al-asma kullaha. Sayyidina Adam alaihissalam, Nabi kita, junjungan kita, beliau diciptakan Allah, orang yang alim, yang kenal dengan Allah, yang ma'rifah kepada Allah, yang dekat dengan Allah. Disuruh iblis tadi sujud kepada Adam.
Nah mereka tidak mau. Apa pula sujud kepada Adam. Padahal ini perintah Allah. Apalagi kita sebagai makhluk disuruh Allah sujud kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita tidak mau. Kira-kira parah mana? Parah iblis apa parah kita? Kira-kira. Ayo, guringan. Parah iblis apa parah kita? Parah iblis. Karena iblis tidak bakal bisa taubat lagi. Nah, kalau kita masih punya kesempatan taubat. Jadi jangan sampai kita mati lebih parah dari iblis. Iblis kan cari kawan. Aturannya kan yang berperan utama ya mereka aja di neraka, jangan kita. Ya kan? Jangan manusia. Ngawani aja gitu, jangan ianya. Kalau sempat kita lebih parah dari iblis ya kita ianya. Na'udzubillah min dzalik. Arti tawadhu ini juga berkaitan dengan kudrah iradahnya Allah. Kita kenal Allah itu maha kuasa. Allah sudah katakan saya punya neraka yang akan dijadikan oleh Allah suatu tempat untuk menyiksa hamba-hambanya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita tawadhu, tentu kita takut dengan ancaman Allah. Kalau kita tawadhu, tentu kita berhati-hati jangan sampai membuat Allah murka. Jadi itu pangkat masalahnya tuh. Kenapa gerak kita kadang mau maksiat kepada Allah? Itu tadi kita takutan lawan ancaman Allah. Mungkin kalau langsung dengan Allah tanpa ada surga neraka, banyak yang bingung masih kita. Dah gini aja, diciptakan neraka, diciptakan surga. Siapa yang taat nih neraka? Yang taat surga. Yang nakal neraka. Udah Allah ancam dengan neraka yang ceritanya luar biasa dahsyatnya tuh. Tidak ada siksaan di dunia ini yang paling parah. Siksaan di dunia ini tidak membandingi paling ringannya siksaan di dalam neraka. Paling parah nih azab sakitnya di dunia ini, ya tidak ada membandingi paling ringannya siksaan neraka. Begitu juga surga sebaliknya. Paling nikmat di dalam dunia ini tidak ada yang bisa membandingi yang paling bawah tingkat kenikmatan di dalam surga. Maka kalau kita tawadhu ya kita ketika ditawari dengan surga kita mau, ketika kita ditakut-takuti dengan neraka ya kita takut. Nah itulah yang harus kita i'tiqadkan, bahwa mutlak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah sang penguasa seluruhnya. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali semua atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang mungkin gitu. Kita ini manusia. Nah, tauhidnya mengajarkan apa? Mustahil kalau Allah itu lemah. Mustahil kalau Allah itu lemah. Iblis umpamanya ya, siannya aja Allah aja. Siannya Tuhan. Kenapa diciptakan agar beribadah sekali, kada mau beribadah, disuruh sembahyang kada mau sembayangan, kata Allah mai siannya dari Tuhan kita aja. Ya kan? Berarti Allah lah lemah. Jadi bukan begitu pahamannya, tempat kita bukan begitu. Allah menguasai seluruhnya. Makanya ungkapan dalam ilmu tauhid apa? Lanjuran dari Allah. Lanjuran dari Allah. Maka mudah-mudahan kita terus berharap kepada Allah. Kita terus berharap kepada Allah, minta kepada Allah agar senantiasa diberi istiqomah di dalam keimanan. Kita kada tahu yang mempertahankan iman kita ya Allah. Ya Allah, luar biasa nikmatnya. Luar biasa nikmatnya Allah. Lalu dengan keimanan ini manis rasanya beribadah. Dengan keimanan ini manis rasanya meninggalkan maksiat. Itu yang mempertahankan keimanan siapa? Mutlak Allah, bukan kita. Tapi ya kita usaha juga. Ya kita berusaha itu mutlak kehendak Allah juga.
Umpama aku jamun kada bekait, ini umpama biar paham. Mun kada bekait kada makanan. Udah ya berdoa, tapi mun beranai aja kada makanan. Jadi kayak apa? Ya aku bekait. Ya bekait itu kehendak Allah. Ya kada? Bekait itu ya kehendak Allah. Ya berdoa ya kehendak Allah juga. Makanan kehendak Allah juga. Maka tidak ada lepas satu saat pun kecuali semua kudrah dan iradahnya Allah. Nah itu makanya jangan salah paham tauhid, bukan berarti diaman aja, maunya kehendak Tuhan, makanan berandai aja di rumah. Kadang mau gitu, itu salah paham dengan apa? Dengan sifat kudrah iradahnya Allah. Ya, salah paham. Makanya tidak bisa kita itu cuman hakikat. Ya, cuman hakikat. Karena kalau bicara hakikat sesungguhnya itu tidak akan bisa dibicarakan. Hakikat sesungguhnya alam semesta ini telah selesai. Sebagaimana firman Allah apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fayakun udah selesai di sisi Allah. Tapi kita lagi menjalani. Nah begitu. Jadi kalau orang itu selalu merasa diawasi oleh sang penguasa, diintai oleh sang penguasa, diperhatikan oleh sang penguasa, ada wadi itu macam-macam, takutan banget. Karena rami, bulan Allah itu kan maharami juga, merami kita juga. Jadi berhiburan, macam-macam hidup. Maksudnya yang kita lihat kadang jadi rami, itu kan Allah juga. Ini supaya kita punya Tuhan, lalu kita bisa manfaatkan Tuhan kita itu semaksimal mungkin. Jangan main-mainkan, jangan asal-asalan gitu. Ya, jangan asal-asalan. Maka wujudnya Allah ya itu yang hakiki. Adapun wujudnya kawan-kawan kita, wujudnya mungkin fasilitas-fasilitas kita itu udah ada fana semua. Ya hakiki wujudnya Allah. Maksudnya begini, tujuan salah satunya belajar ilmu tauhid ini apa? Agar kita manis bertuhan. Selawas ini kadang-kadang kita mungkin kan hilang arah, mengadu kemana mengadu, iya kan? Hendak berremian kemana? Hampa. Nah supaya rame itu tujuannya Allah. Diawasi terus oleh Allah ya. Kita ini umpamanya dipinjami orang Honda sepeda motor, dipinjami orang, uji orangnya jangan diangkat lah, standing jangan diangkat, maka orangnya nyarikan ulang tuh minjaminnya. Orang yang lagi berduduk di hadapan rumah, lalu depan rumah bawa Hondanya tadi, angkatnya di hadapan orangnya melawan, takalong dari lagi kita ya, tangkap karungi tiba ke paret. Hanya ini menyambat, jangan diangkat lah. Beristilah melihat kayak ada orangnya di situ. Nah, mangkat beristilah. Itu karungi tiba ke paret. Ya cuman mata batin kita, mata hati kita kadang-kadang belum sejelas itu melihat kekuasaan Allah. Kita belum sejeli itu melihat pertolongan Allah. Kita yang kita lihat nih Bang, yang iyanya dah, ya kan? Yang kita lihat nih Bang. Kalau orang mau terima kasihnya kita luar biasa. Terima kasih Pak lah, terima kasih Pak lah, terima kasih. Ya kan?
Padahal yang selawat ini memberikan umur lawan kita Allah. Suara kita alhamdulillah, 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 alhamdulillah itu dihayati. Mestinya kan begitu. Mestinya begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, terima kasih lawan Tuhan. Nah itu kudrah. Ya shouting aja. Bila kebanyakan karena kelawasan. Bila kebanyakan kelawasan. Jadi orang belajar tauhid itu indah ya, indah. Yang penting jangan salah paham. Ya jangan salah paham. Kadang-kadang harus belajar tauhid itu harus berpikir banget kayak belajar bahasa Inggris, belajar matematika kada. Tauhid itu paling mudah, awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Belum belajar sembahyang, belum belajar syariat yang maksudnya yang lain-lain, sholat dan sebagainya. Tauhid dulu mudah. Orang sekali mendengar Allah itu kudrah, iradah, logikanya disampaikan langsung paham. Orang kafir apalagi kita. Jadi tidak ada sulit belajar tauhid itu tidak ada. Yang mengulang sulit satu nafsu kita, yang kedua syaitan. Karena ini kan dari ridho, orang tuh kalau paham tauhid kan dari ridhonya, bahaya. Apakah hatinya bahagia terus? Hatinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka kada suatu duka cita, kada suatu sedih, hatinya gembira terus walaupun hanya merangut. Tapi hatinya bahagia. Kenapa? Kayak apa kada bahagia kita? Berada di sisi penguasa. Berada di sisi penguasa. Apa kada bahagia kita? Kalau kita kan merasa jauh dari penguasa, jadi ada salah sedikit aja bingung kita kayak apa nih lalu sandi ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi insya Allah ilmu yang paling mudah ya tauhid. Kalau fikih itu sulit, masalah-masalahnya umpamanya tahi cacak aja lah. Tahi cacak kayak apa hukumnya? Umpama umumul balwa, di dalam ruangan ini banyak cacak yang kada kau dihilang. Jadi asal sembahyang karena tahi cacak. Kayak apa hukumnya? Mengalir itu perlu berpikir kita. Kemudian perlu jeli kita memperhatikan hukum, apalagi masalah-masalah najis dan sebagainya. Tapi kalau tauhid enggak. Orang yang ada akal sedikit dia bisa bertauhid. Jadi kalau ada orang belajar tauhid, gila isim. Nah, itu ada itu. Yang ada itu gurunya salah sampaikan. Yang ada itu ijanya salah memaham. Seolah-olah tauhid ini kajiannya kena aku. Kita kalau ngaji tauhid bisa berjalan di atas banyu, pokoknya yakin aja. Ya adanya sampan nggak mau pulang berjalan di atas banyu. Karena laku lagi orang pola sampan. Ya kan? Kada ada jiwa kan deh. Ya. Jadi kan usah yang aneh-aneh. Kalau bila yakin dia Allah tuh maha kuasa, baca bismillah ya, bisa berjalan atas badan. Amun wali dikaituakan, wali Allah dikaituakan, pastinya bismillahirrahmanirrahim berjalan tenggelamnya. Pas tenggelam makin yakin dengan Allah. Kenapa? Jangankan berjalan di atas banyu, menenggelamkan aja bisa. Bayangkan. Allah tuh luar biasa. Jangankan berjalan di atas banyu timbul gitu kan, kayak ilmu. Allah menenggelamkan aja bisa. Kata orang, yang penting yakin. Asal baca bismillahirrahmanirrahim, karena hujan karena basah. Waliullah ngetes itu bismillahirrahmanirrahim, pas kena hujan jimos. Makin yakin dia dengan Allah. Kenapa? Luar biasa. Dengan air Allah sanggup membasahi bajunya, pakaiannya. Mungkin kada basah biasa. Jadi jangan yang aneh-aneh gitu. Jangan yang aneh-aneh. Ini semua atas kehebatan Allah sudah. Banyu bila kita tajud tenggelam, ya kehebatan Allah. Bila kada tenggelam, ya kada apa-apa, biasa aja. Semua milik Allah. Lalu kita kada berisi saya bisa terbang, biasa aja juga. Dan ada yang
wah gitu udah ada, biasa-biasa aja. Yang karomah, yang sebujurannya itu nampaknya taat lawan Allah, ia menjaga perintah Allah, ia takutan dengan larangan Allah. Nah itu nang bujur tauhidnya. Dengan tauhid itu takutan inya bermaksiat kepada Allah. Kalau inya dagang kadawani tipu-tipu dawani, kadawani ngurangi timbangan. Karena apa? Karena takut dengan Allah. Kalau inya bekapun jujur jual beli jujur. Apalagi suami istri menghormati kepada suaminya, karena Allah yang nyuruh. Anak memuliakan kepada kuitannya, karena Allah yang nyuruh, dan sebagainya. Itu kalau bujuran kenal dengan Allah. Nah mudah-mudahan kita diberi paham, diberi kenal dengan Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab.